Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawab langkah. Takkan berhenti, amin, berlari sampai akhir. Serukan tinggi nama, serukan ajaib. Katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan hatiku. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah nyalakan apimu. Ku nyanyi, keajaiban terjadi. Haleluya. Katakan, langkah takkan terhenti berlari. Lari sampai akhir. Suka tinggi nama, suka ajaib. Roh Kudus membakar. Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Nyalakan, ku nyanyi. Amin. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi, keajaiban terjadi. Semuanya boleh ditemukan tangannya di atas kepala. Come on. Yes. Kita nyanyi sama-sama. Come on. Oh, hey, oh, 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 hey, oh, oh. 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 Oh, hey, oh, 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 hey, oh, oh.
Kudus membakar setiap kami. amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Oh, menggali Dalam kata ku nyanyi. Tercurah, nyalakan apimu, ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Haleluya. Katakan, bangkit, ku mau bangkit bagimu, bersinar dan memuliakanmu. amin. Ku mau maju, Maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Katakan ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sama-sama katakan, bangkit, ku mau bangkit bagimu, tersinar dan memuliakanmu. Maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Katakan ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku. Sama-sama, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan.
mempesonaku. Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita. Rohmu hadir di sini. Sama-sama. Karyamu mempesona, kau angkatku dari kelam, Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. amin. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini. Oh, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita. Rohmu hadir di sini. La, 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 la. Sama-sama katakan, dari hatiku Mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita. Rohmu hadir di sini. Yuk sama-sama nari, come on. Rohmu hadir di sini. What's up Army of God? Saat ini kalian sedang mengikuti ibadah online Army of God Regional Jabodetabek. Bagi kalian semua yang baru pertama kali mengikuti ibadah online, saya mengucapkan welcome home, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah Army of God. Saya juga mau menghimbau bahwa CG berjalan secara online setiap minggunya. Dan juga bagi kalian yang belum join dan ingin join, kalian bisa menghubungi nomor yang ada di layar TV atau gadget Anda. Sebentar kita akan memberikan persembahan buat Tuhan, kalian bisa mempersiapkannya. Dan juga ada nomor rekening dan barcode yang ada di layar TV gadget Anda. Kita memberikan persembahan secara cashless. Ini adalah minggu yang keempat,
kita juga akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan April. Kalian bisa menaruh tangan kalian di dada seperti ini. Mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami masih boleh beribadah hari ini Tuhan. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan April. Kiranya Engkau menambahkan berkat buat setiap mereka. Kau yang menjaga mereka daripada yang jahat. Lindungi mereka Tuhan. Kau yang pimpin, kasih hikmat berlebih Tuhan buat setiap mereka. Kau yang akan memampukan mereka melewati segala sesuatu Tuhan. Kita juga berdoa buat persembahan kita. Tuhan, ini persembahan kami, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan persembahan kami sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di bumi seperti di sorga. Thank you Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Halo, kita dari Mawar Syaron Peduli. Hari ini kita akan jalan ke Cipondo Tangerang untuk mengantarkan bantuan pada jemaat kita. God bless you. Dan terima kasih buat Mawar Saron yang sudah bantu saya. Apapun bentuk bantuannya saya bersyukur sama Tuhan. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Kami dari pihak security maupun Proplim mengucapkan terima kasih. Kamu juga bisa menghadapi gereja juga terus semangat. Terima kasih banyak ya, Tuhan Yesus yang balas kita. Thank you deh. Senang rasanya melihat orang diberkati melalui apa yang kita lakukan lewat Mawar Syaron Peduli. Dan ini juga bukan karena gereja ini aja, tapi setiap Anda yang terlibat menabur untuk memberikan jawaban, untuk menjadi jawaban untuk orang-orang sekeliling kita. Bersyukur adalah tanda percaya kita kepada Tuhan. Halo semuanya, untuk hari yang istimewa ini, kami ingin mengucapkan welcome home, welcome to Gereja Mawar Syaron Jabodetabek untuk Anda yang baru pertama kali hadir. Dan kami juga rindu untuk Anda bisa menemukan keluarga rohani melalui Connect Group. Untuk informasi dan pertanyaan, Anda bisa langsung kunjungi Instagram kami di @GMS-Jakarta-Barat untuk Anda yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, atau @GMS-Tangerang untuk Anda yang tinggal di Tangerang dan sekitarnya. Berikut adalah news selama minggu ini. Di masa ibadah online ini, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi atau menghubungi Gereja Mawar Syaron Jabodetabek, Anda dapat menghubungi kami melalui kontak berikut ini. Bagi kalian AOGers, jangan lewatkan juga Army of God online service yang diadakan setiap minggunya. Khusus bagi kalian Army of God Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Ibadah Army of God dapat kalian akses melalui link berikut. Minggu depan adalah minggu perpuluhan. Mari persiapkan diri Anda. Milikilah hati yang bersyukur setiap saat. Sekian news untuk minggu ini. Gereja Mawar Syaron Jabodetabek, making disciples, transforming lives. Happy Sunday, God bless you. Making disciples, transforming lives.
bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Oh, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Oh, Engkau terindah, termegah, termulia. Engkau termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku. Engkau terindah, termegah, termulia. Engkau termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia. Oh Yesus, oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku. Oh Engkau terindah, oh termegah, termulia, dan Engkau termanis. Oh Yesusku, oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Oh, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu, menghanyutkanku.
bahwa ku dekat padamu, menghanyutkanku bahwa ku dekat padamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kau perbarui hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biar di masa-masa ini kami mau semakin dekat dengan Tuhan. Biar di masa-masa ini ya Tuhan, kami semakin mendekatkan diri kami Tuhan kepada Engkau. Hati kami terus melekat dengan hati-Mu. Kami boleh mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kami menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Kami percaya bahwa kami ada saat ini dimanapun kami berada, di keluarga kami. Tuhan, dimanapun kami sekolah, dimanapun kami kuliah, dimanapun kami bekerja. Kami tahu Kau punya rencana yang begitu besar atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Biar sungguh menyegarkan setiap hati kami, jiwa kami diperbaharui, pikiran kami diubahkan, biar kami menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami mau dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom AOG, dimanapun kalian berada, senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian walaupun melalui layar, gadget ataupun TV kalian. Tapi saya kangen banget sama kalian, saya kangen banget ya, kita udah beberapa minggu ini mungkin kita tidak ketemu secara langsung ya. Tapi saya percaya bahwa komunitas yang ada, connect group online yang ada, meeting-meeting fellowship online yang ada, saya percaya bahwa ada kasih Tuhan juga di situ. Karena firman Tuhan juga bilang bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan juga dengan persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita melalui online, ya kita bisa dikuatkan satu dengan yang lain. Amin. Oke, hari ini kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Dan hari ini saya mau berbicara tentang, judulnya adalah Free of Me. Ya, free of me, me, diri sendiri, yes. Kita sering dengar, ya kita sering dengar quote berkata bahwa musuh terbesar dari yang ada di dunia ini adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar untuk kita bisa mengejar mimpi-mimpi kita, mimpi-mimpi yang kita mau terjadi. Mungkin itu di 5 tahun ke depan, 10 tahun depan, atau tahun depan mungkin. Ya, musuh terbesarnya itu adalah diri sendiri. Dan kalau kita bilang bahwa saya mau bebas dari diri saya sendiri ini, gimana caranya? Ya, gimana cara untuk bisa bebas dari keakuanku? Ya, gimana caranya supaya saya ini bisa jadi orang yang benar-benar pemenang, lebih dari pemenang? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu, ya sebenarnya manusia itu sifatnya seperti apa sih? Ya, manusia, diri kita sendiri, ya itu sifatnya seperti apa sih? Ya, saya mau menjelaskannya dengan satu ilustrasi, yaitu kalau kita lihat anak kecil, ya kalau kita lihat anak kecil lagi mainan gitu ya, lagi mainan sama bonekanya, sama mobil-mobilannya, atau sama pesawat-pesawatannya, atau apapun mainan mereka. Ya lagi asik main gitu ya sendiri. Lalu tiba-tiba ada kakaknya atau temennya rebut mainannya dia. Apa yang dia akan katakan? Ya dia ketika mainannya direbut, ya dia akan seketika itu juga bakal lari, ya lari bukan menjauhi orang yang ngambil, dia akan lari samperin kakaknya atau temennya yang ngambil mainannya, dan dia akan rebut kembali dan dia akan berkata, ini punyaku. Dia akan berkata, this is mine. Ya jangan ganggu aku, ini mainan aku, ini punya saya. Ya seringkali kita bilang dia harus belajar sharing. Ya harus belajar bisa berbagi, mainannya bisa main sama-sama gitu ya sama anak kecil gitu ya. Dan dia akan berkata, no, this is mine.
ini mainan saya, ini punyaku gitu ya. Ini juga terjadi bukan hanya di umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun mungkin. Tapi juga seorang bayi ya. Saya punya bayi perempuan gitu ya, dan dia seusia sekarang ini kurang lebih 1 tahun. Dan dia lagi sukanya mainan apapun, bukan hanya mainan ya, bukan hanya benar-benar toys, mainan gitu ya, tapi semua barang gitu ya jadi mainan dia di rumah gitu ya. Dan ada satu kali dia ini lagi main susun-susun tempat makan gitu ya, dia lagi susun-susun gitu ya. Dan saya jadi, loh itu bukan mainan loh, akhirnya saya ambil, no Chelsea ya, mainannya bukan yang ini. Lalu saya ambillah gitu ya tempat-tempat makannya, ya langsung dia nangis cerit-cerit gitu ya. Terus habis itu dia samperin saya, ya dia umur 1 tahun tapi dia very strong ya, dia punya strong will yang luar biasa gitu ya. Dia akhirnya samperin saya, dia ambil, dia tarik-tarikan guys dengan orang sebesar saya ya. Dan begitu kuat, bener-bener saya ini bukan karena mau ngalah gitu ya, akhirnya saya lepas, saya sok lemah gitu, enggak, tapi ini benar-benar punya strong will ya. Dia akhirnya dia tarik sedemikian rupa gimana supaya dia tetap dapat mainan, atau ya buat dia mainan ya. Dia ambil sedemikian rupa gitu ya, pokoknya kita rebut-rebutan gitu ya. Bahkan saya kalau udah kadang kesel, akhirnya saya rada paksa, saya tarik balik gitu ya. Supaya apa? Supaya enggak, apalagi kalau barang pecah belah gitu ya, saya akan ngambil secepat mungkin gitu. Kalau enggak justru malah melukai dia. Dan kalau kita lihat di sini gitu ya, melalui anak-anak kecil aja, mereka tuh nggak lihat loh sebenarnya, nggak lihat orang-orang yang nggak meniru ya kelakuan atau sifat dari teman-teman mungkin di sekitarnya. Ya bayangkan anak saya aja mungkin dia nggak lihat dari siapa-siapa, saya juga nggak pernah rebut-rebutan yang bagaimana gitu ya, barang ngambil sesuatu. Dan dari sini kita tahu bahwa namanya manusia dari lahir aja itu udah kelihatan sifat naturalnya dia gitu loh. Ya sifat yang memang mau ngambil sesuatu yang dia mau untuk kepentingan diri dia sendiri. Yaitu apa? Selfish. Yaitu mementingkan diri sendiri. Itu jadi sifat manusia dari lahir, bahkan dari kecil. Ya lahir-lahir gitu ya, oe-oe mungkin ya. Ya itu sudah membawa sifat ini. Membawa satu sifat di mana dia punya kepengen sendiri, dia punya kepentingan untuk diri dia sendiri. Atau kita bisa bilang juga, kita sering bilang dengan egois. Ya, dan ternyata bukan hanya anak kecil itu saja, bukan hanya anak saya saudara, ya tapi semua orang pernah ngalamin. Coba deh kalian tanya sama mama papa kalian di rumah, dulu kalian anak yang seperti apa? Tahukah saudara bahwa semua orang ya, harusnya sih benar-benar semua orang itu pernah mengalaminya. Nah pertanyaannya adalah, apakah sampai sekarang kita masih punya yang namanya sifat egois ini apa enggak? Apakah sekarang kita udah besar, sudah enggak kecil lagi gitu ya? Apakah kita ini masih punya yang namanya sifat egois ini? Sifat selfish ini? Kalau Anda mau tahu Anda itu seperti apa, Anda bisa lihat sebenarnya dari kegiatan kalian sehari-hari. Kalian bisa lihat bagaimana apa yang kalian lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita lihat, kemana kita pergi, apa yang kita beri. Ya itu kita bisa lihat untuk bisa menilai diri kita sendiri. Apakah kita ini orang yang memang hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri atau tidak. Contohnya, kalau kita ini sehari-hari gitu ya, kita melakukan sesuatu, misal tugas sekolah atau tugas kuliah online atau bekerja ya, dan kita dapat nilai, kita akan melakukannya, kita akan menyelesaikan setiap tugas-tugas demi tugas, ya ujian demi ujian gitu ya. Kita akan lakukan sedemikian rupa supaya kita dapat nilai yang bagus, benar ya.
supaya kita bisa dapat perform gitu ya, supaya kita ini bisa lulus dengan nilai yang baik, nilai yang kita mau. Dan ujungnya untuk apa sih nilai yang baik? Supaya apa? Supaya orang tua kita bisa lihat kita, ya supaya teman-teman kita bisa lihat kita, ya supaya orang-orang di sekitar kita mungkin bisa mengapresiasi, kasih selamat gitu ya, atau kasih hadiah gitu ya. Untuk siapa? Untuk kita. Lalu kalau ketika kita bekerja, ya menghasilkan uang, ya dan akhirnya ketika sudah bekerja menghasilkan uang bisa beli kebutuhan dan keinginan kita untuk siapa? Kalau kita masih single, kita pasti akan bilang untuk diri kita sendiri. Kalau yang sudah berkeluarga pastinya untuk dia dan keluarganya. Lalu ketika kita melayani di gereja atau kita melayani di CG, kenapa kita melakukan itu? Supaya apa? Oh, supaya saya ini benar-benar menghidupi bahwa saya ini orang Kristen. Saya bisa menghidupi bahwa saya ini orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Supaya saya dianggap berguna, supaya saya tidak dihukum Tuhan mungkin. Ya supaya saya diberkati Tuhan, ya pokoknya supaya saya dan saya. Dan selanjutnya, kalau kita lihat satu foto gitu ya ini kita bisa cek ya. Kalau kita lihat foto, wah foto rame-rame nih, foto rame-rame. Coba siapa orang pertama yang kalian akan lihat di foto itu? Pasti yang dilihat adalah pasti ya ini sebagian besar ya. Kita lihatnya tuh foto kita dulu. Mana nih lihat senyumnya udah pas belum ya. Terus ketika kita lihat di postingan Instagram kita mungkin ini senyumnya ada udah pas belum ya. Atau gantilah foto lagi. Setelah itu baru kita bisa lihat foto yang lain. Dari sini kita bisa lihat bahwa pasti kita akan lihat diri kita sendiri dulu. Lalu apa yang kita beri, ketika kita beri sesuatu pada orang lain atau bantuan untuk orang lain. Untuk apa kita lakukan? Apakah supaya memang kita ini benar tulus, ikhlas kita memberi dengan segenap hati kita, atau mungkin kita berpikir bahwa ketika saya memberi, orang itu akan bisa menerima saya. Ketika saya memberi bantuan untuk orang lain, mungkin orang itu bisa menilai bahwa saya ini orang baik. Atau saya ini begini dan begitu. Dan sadar tidak sadar semua yang kita lakukan, sadar tidak sadar semua yang kita berikan, semua yang kita lihat, kemanapun kita pergi, sadar tidak sadar kita sebenarnya mau memberitahukan pada orang lain, pada seluruh dunia bahwa saya mau diterima. Yang setuju dengan saya dimanapun kalian berada bisa anggukkan kepala. Sadar tidak sadar apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, semuanya berfokus pada apakah saya ini bisa diterima atau tidak. Saya akan menggunakan segala cara, berusaha yang terbaik supaya saya bisa diterima, supaya saya bisa dipuji, supaya saya bisa diapresiasi, supaya saya bisa dianggap baik dan diterima di komunitas saya. Dan ini terjadi bahkan pada saya, pada kita semua. Pertanyaannya, bagaimana respon kita ketika apa yang kita harapkan itu tidak terjadi? Pertanyaannya, bagaimana kita bersikap kalau ternyata yang terjadi itu sebaliknya? Kita mau menunjukkan pada dunia bahwa kita ini orang yang hebat. Tapi justru apa? Dicibir orang lain, ya dikomen sama netizen, ya dijatuhkan gitu ya sama orang lain. Tidak dihargai usaha kita. Kita sudah lakukan yang terbaik gitu ya. Kita sudah ujian, mungkin gak dapat 100, ya dapatnya 95. Ya tapi mungkin ketika kita ajukan ke orang tua gitu ya. Dan orang tua bilang, kok gak 100 sih? Dan mulai ada penolakan demi penolakan mungkin yang Anda alami hari-hari ini.
Mungkin kita direndahkan oleh orang lain atas apa yang kita sudah usahakan sedemikian rupa. Bagaimana respon kita ketika kita tidak mengalami, kita tidak menerima apa yang kita harapkan dari usaha yang kita sudah lakukan. Untuk itulah kita butuh jadi orang yang benar-benar bebas. Betapa indahnya dunia ini ya, kalau kita, betapa indahnya bahagianya hidup kita kalau kita tidak dirubung oleh rasa bersalah, tidak dirubung oleh rasa kecewa, tidak dirubung oleh rasa perasaan-perasaan, sifat-sifat yang bisa menghancurkan diri kita sendiri. Untuk itu saya mau sampaikan beberapa poin ya, bagaimana untuk kita ini bisa jadi orang yang bebas, menjadi orang yang free. Mau kita dihargain sama orang apa enggak, mau kita ini diapresiasi apa enggak, kita bisa berkata bahwa Tuhan itu tetap baik. Bagaimana kita berespon ketika kita melihat kenyataan tidak sesuai dengan apa harapan kita. Dan ada 7 respon manusia yang sifatnya bisa menghancurkan diri sendiri. Ada 7 respon manusia, sifat manusia yang membuat kita terpenjara. Membuat kita tidak bisa bergerak banyak, kita seperti di penjara jeruji besi. Ya, besi yang kita sebenarnya pengen bebas dengan rasa ini supaya kita ini bisa jadi orang yang maju, supaya kita ini bisa jadi orang yang benar-benar percaya bahwa masa depan itu sungguh ada di tangan Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang free, jadi orang-orang yang free of me, bebas dari diri sendiri, sifat-sifat nature manusia yang seringkali bisa menghancurkan diri kita sendiri. Dan ada 7 respon manusia yang bisa menghancurkan diri kita sendiri. Ada yang pertama, rasa malu. Yang pertama, rasa malu ketika apa yang kalian inginkan gak terjadi. Ketika nilai ujianmu jelek, ketika ada kompetisi olahraga mungkin atau akademik, kalian sudah lakukan yang terbaik tapi kalian kalah. Dan ada satu perasaan malu mungkin. Ada satu perasaan, aduh kok malu-maluin ya, aku nih harusnya bisa begini dan begitu. Dan ini yang justru sering menghancurkan diri kita sendiri, membuat kita menjadi hambatan untuk kita bisa maju. Yang kedua adalah pikiran-pikiran yang tidak terkendali atau pikiran yang berlebihan. Pikiran-pikiran berlebihan, asumsi. Ya, dan membuat kita jadi merasa bersalah, membuat kita jadi tidak bisa bergerak, membuat kita jadi sudahlah aku gak mau lakukan lagi, gak mau mencoba lagi. Berasumsi, kenapa ya orang-orang di sekitarku ini kok pada diemin saya, ya kok mereka ini gak mau ngomong sama saya, jangan-jangan saya ini begini, jangan-jangan saya ini salah, jangan-jangan saya ini salah ngomong, dan segala macam pikiran yang berlebihan. Karena mungkin saja memang mereka lagi gak mau ngomong sama kamu. Bukan karena ada salah, bukan hanya karena ada sesuatu dalam dirimu, tapi hanya karena pikiran yang berlebihan. Dan selanjutnya ada perasaan tertekan. Sifat-sifat ini yang menghancurkan diri kita sendiri. Perasaan tertekan, merasa ditekan karena gak bisa lakukan sesuatu, merasa stres, ya tidak dapat yang kalian mau. Ya, stres karena ditolak cintanya. Ya, stres karena cinta bertepuk sebelah tangan. Stres karena tekanan-tekanan dari orang tua, mungkin dari kampus, dari orang-orang di sekitar kalian. Dan merasa tertekan sedemikian rupa. Ini justru bisa menghancurkan dirimu sendiri. Dan juga rasa takut. Ini yang seringkali musuh yang tidak kelihatan. Yaitu rasa takut. Musuh yang sebenarnya tidak ada yang tahu, musuh yang invisible. Musuh yang sepertinya kayak angin gitu ya. Angin itu gak kelihatan tapi bisa dirasakan. Demikian juga dengan ketakutan, rasa takut untuk maju, takut terhadap masa depan, takut gak bisa kuliah di tempat yang terbaik, takut gak bisa kerja di tempat yang kalian inginkan, ya takut gak bisa dapat pasangan hidup, ya takut terhadap masa depan yang berlebihan,
Dengan melihat kondisi keluargaku sekarang apalagi susah begini. Ya aku ini bisa lakukan apa? Ada ketakutan demi ketakutan yang kalian rasakan. Dan ini sifatnya destruktif. Ini sifatnya menghancurkan diri kita sendiri. Lalu kehilangan harapan. Hopeless. Merasa sudah melakukan segalanya tapi tidak ada hasilnya. Mungkin kalian pernah ditinggalkan oleh seseorang yang sangat kalian sayangi, baik itu mungkin keluarga atau orang-orang terdekat kalian. Mereka meninggalkanmu dan kau merasa bahwa tidak ada yang peduli sama kamu. Justru dari situlah akan muncul diri yang semakin rapuh, yang semakin tidak punya harapan. Selanjutnya kepahitan, kecewa, dendam. Karena pernah disakiti, karena pernah dibully. Ada trauma-trauma masa lalu. Perasaan sakit yang mendalam yang mungkin tidak ada orang tahu. Tapi justru menghancurkan dirimu sendiri. Dan yang terakhir adalah merasa tidak aman. Curiga dengan orang lain, curiga dengan diri sendiri. Negative thinking, cari-cari kesalahan orang lain. Ya, sifat-sifat ini adalah satu bisa kita bilang penyakit, ya ini musuh yang ada dalam diri kita sadar tidak sadar. Dan respon ini yang bisa menghancurkan diri kita sendiri. Dan semuanya itu berujung sebenarnya pada diri sendiri ya, dan hanya dengan cara yang supranatural kita bisa bebas dari semua ini. Yang mau katakan amin. Hanya dengan cara yang supranatural kita bisa bebas. Dan cara yang supranatural itu datangnya hanya dari Tuhan. Cara-cara yang kita coba, ya mungkin kita ikut seminar ini, ya kita mungkin kita cari teman orang yang bisa dipercaya untuk kita bisa cerita semuanya gitu ya. Dan ketika kita ini mau benar-benar berubah, kita gak bisa hanya dengan cara seperti itu, dengan datang, yes kita butuh orang lain, ya kita butuh belajar, ya dari seminar, dari buku gitu ya, akan memperlengkapi kita. Tapi lebih dari semuanya, kita butuh seorang pribadi. Kita butuh seorang pribadi yang sungguh bisa mengubah kehidupan kita, bukan hanya jangka pendek, tapi justru jangka panjanglah yang kita butuhkan. Penyertaan Tuhan. Dan hanya oleh Roh Kudus kita bisa mampu. Hanya oleh dengan cara Tuhan, dengan firman Tuhan yang dapat mengubahkan kehidupanmu dan perasaanmu dan sifat kemanusiawian kita. Di Roma 8 ayat 1 kita baca sama-sama ya, dimanapun kalian berada, kita buka Alkitab sama-sama. Roma 8 ayat 1, cukup panjang tapi kita mau baca sama-sama dengan semangat ya. Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dimanapun kalian berada, baca dengan suara yang terbaik. Ya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati
akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat 12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Katakan ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Di ayat ini dijelaskan bagaimana kita kalau mau benar-benar jadi orang yang hidup penuh dengan damai sejahtera. Hiduplah di dalam roh bukan di dalam daging. Daging di sini adalah sifat-sifat kemanusiaan kita. Keegoisan kita, rasa malu kita, rasa takut kita. Rasa tidak aman, tertekan, pikiran-pikiran yang tidak terkendali, kepahitan, setiap kekecewaan, setiap dosa yang ada dalam diri kita. Untuk itulah kita butuh Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu, Roh Kristus ketika ada di dalam kita, kita ini bukan milik, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Milik Tuhan. Siapa yang mau jadi anak Tuhan bisa angkat tangannya dimanapun kalian berada. Kalau Anda adalah anak Allah, Anda adalah milik Kristus, Anda adalah ahli waris, kita adalah ahli warisnya Tuhan. Di ayat pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hari ini apapun yang kamu alami, apapun yang kalian alami hari-hari ini. Baik kalian di rumah, ya baik itu kalian di kos, dimanapun kalian berada. Satu ayat firman Tuhan ini yang meneguhkan setiap kita. Bahwa sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Engkau yang masih hidup di dalam dosa, datang sama Tuhan. Bertobat sama Tuhan. Tuhan, ubahkan hidupku. Tuhan, aku mau ya Bapa kembali kepadamu. Tuhan, aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena aku ini milik Tuhan. Namanya orang kalau kita ini tahu bahwa kita adalah anak Allah. Kita akan jijik untuk kita melakukan dosa. Kita akan gak suka, gak betah lama-lama untuk hidup di dalam dosa. Dan roh yang memberi hidup, ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. So, apa caranya? Gimana? How can I set free from me? Gimana caranya supaya aku ini bisa bebas dari penjara diri sendiri ini. Perasaan-perasaan bersalah, perasaan-perasaan sifat-sifat yang justru menghancurkan dirimu sendiri, diri kita sendiri. Dan segala sesuatu dimulai dari pikiran. Katakan pikiran. Segala sesuatu dimulai dari pikiran. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yes, ini firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan mau untuk kita mulai dari pembaruan budi. Mengubah mindset kita. Mengubah cara kita berpikir tentang masalah kita, tentang hidup kita, tentang Tuhan. Dan ini sangat penting karena segala sesuatu dimulai dari pikiran. Dari pikiran baru bisa keluar kata-kata yang membangun atau tidak. Dan perbuatan-perbuatan kita itu perbuatan yang berkenan di hadapan Allah atau tidak. Itu semua dimulai dari pikiran. Katakan pikiran. Untuk itu saya kasih 7 cara ya. Teman-teman bisa catat ya 7 cara bagaimana kita bisa bebas dari penjara diri sendiri ini. Yang pertama adalah ingatkan dirimu, ingatkan diri kita tentang pengorbanan Tuhan setiap hari.
Katakan setiap hari. Ingatkan dirimu bahwa ada seorang pribadi yang pernah mati buatmu. Ada seorang pribadi yang mau memberi hidupnya untukmu. Ada seorang pribadi yang mau rela mati di kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Untuk menggantikan sifat-sifat manusiawi kita. Sifat-sifat daging kita. Dan kita menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang bebas, menjadi orang-orang yang tidak binasa. Karena ada satu pribadi yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk Anda dan saya. Ingatlah itu setiap hari. Ingatlah itu setiap hari, ketika setiap hari kita ini mengisi pikiran kita, hati kita, hidup kita dengan mengingat kasih Tuhan. Itu akan mengubah caramu berpikir tentang dirimu sendiri, tentang masalahmu, tentu saja tentang Tuhan. Ingatkan dirimu. Kalau kalian mungkin bingung gimana cara ingatnya, kalian bisa hafalin Yohanes 3 ayat 16. Ya, kalian mungkin bisa baca itu tiap hari. Supaya mengingatkan kita akan firman Allah ini. Karena kita kalau mau berubah dari setiap sifat-sifat kemanusiawian kita. Kita perlu dengan cara supranatural. Kita perlu untuk mengejar. Kita perlu untuk melakukan sesuatu. Kita perlu untuk baca Alkitab setiap hari. Kita perlu mendekat sama Tuhan. Kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Apalagi di momen-momen ini. Kalian di rumah. Mungkin gak ketemu dengan siapa-siapa, mungkin di kamar aja. Gunakan waktu-waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Gunakan waktu-waktumu untuk terus menyembah Tuhan setiap pagi. Ya, walaupun ini sekarang tidak ada jam kuliahnya begitu ya. Jadi kalian mau mengerjakan tugas, kalian bisa atur sendiri waktunya. Kecuali memang sudah ada appointment dengan kelas atau dengan dosen mungkin secara online. Tapi lebih dari semuanya, atur waktu kita untuk pagi hari ketika kita datang sama Tuhan. Tuhan, pimpin aku hari ini. Tuhan, aku mau ya Bapa menyenangkan hatimu. Tuhan, aku mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan karena begitu besar kasih-Mu. Tuhan, buat aku, Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Ya, supaya aku ini enggak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Lakukanlah itu setiap hari. Katakan setiap hari. Yang kedua adalah pikirkan hal-hal yang lebih baik. Pikirkan hal-hal yang sesuai dengan hatinya Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam pikiran kita pasti selalu ada peperangan gitu ya. Ada perang ya antara pikiran Tuhan dengan pikiran iblis. Ya, di dalam pikiran kita selalu ada pertentangan demi pertentangan. Apakah saya harus baca Alkitab atau saya langsung buka Instagram yang nanti bakal keterusan sampai siang? Apa yang akan saya lakukan? Ya hari ini apakah saya akan lihat video-video yang gak baik? Atau saya mau mending video call sama teman saya dan saya bisa saling sharing satu dengan yang lain. Ada pikiran yang ada di dalam pikiran kita, dan ketika kita melakukan hal yang pertama, harusnya pikiran yang terkuatlah yang akan kita lakukan, yaitu berdasarkan dengan Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus, ketika kita ini mau, Tuhan bantu aku. Roh Kudus, aku minta kasih aku pikiran-pikiran yang negatif ya. Kasih aku Tuhan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang membangun. Kasih aku Tuhan pikiran-pikiran Kristus. Dan biar itu lebih kuat daripada kemanusiawianku yang mungkin masih terpikir sedikit. Yang mungkin masih ada, tapi aku mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan gantikan Tuhan pikiranku dengan mungkin keegoisanku, pokoknya apa ya yang aku bisa lakukan lakukan supaya bisa menarik perhatian orang lain buat aku, apa yang aku bisa lakukan ya supaya aku bisa dapatkan apa yang aku mau gitu ya. Tapi kita mau ganti, Tuhan Roh Kudus,
Biar Kau yang mengajari aku apa yang aku harus lakukan. Mungkinkah itu Roh Kudus mungkin mengingatkan kalian, mengingatkan Anda untuk apa? Untuk ayo bantuin orang tua. Mungkin mengingatkan untuk di dalam pikiran kita muncul gitu ya. Untuk apa? Oh Tuhan, tunjukkan kepadaku siapa orang yang aku mau injili hari ini. Tuhan, siapa yang mau aku kuatkan hari ini? Siapa ya Tuhan? Pakai hidupku ya Tuhan tuh aku bisa menyenangkan hatimu dan membawa jiwa buat Engkau di masa-masa sulit ini. Dan ketika kita tahu bahwa pikiran kita arahkan pada Roh Tuhan, maka itu yang akan kita lakukan. Yaitu melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu kita butuh Roh Kudus supaya kita bisa menang. Amin. Yang ketiga, berani berkata tidak pada dosa. Say no. Ya, berani berkata no untuk dosa dan segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita melakukan hal yang pertama dan yang kedua, hal yang ketiga akan menjadi lebih mudah untuk kita lakukan. Di Galatia 5 ayat yang ke-16 kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan ini tidak bisa kita lakukan secara bersamaan. Ketika kita benar-benar hidup di dalam roh, kita akan keinginan daging kita itu akan pupus. Ya, itu akan digantikan oleh keinginan roh. Katakan amin. Dan yang selanjutnya yang keempat, pikirkan tentang Tuhan ketika kamu takut. Pernah enggak waktu kecil ya, atau mungkin ada yang sampai sekarang gitu ya, takut dengan gelap ketika mau ke kamar mandi gitu ya, ke toilet malam-malam, gelap semua, udah mati semua lampunya. Ya, saya ingat sekali waktu kecil ya, saya juga begitu. Ya, ketika saya mau ke toilet lampunya udah mati gitu ya, saya akan bangunkan. Ya, saya akan bangunkan papa saya ya, atau biasa juga kadang mama saya akan bangunkan, "Ma, Pa," lebih seringnya sih papa ya. "Pa, aku mau ke toilet." Gitu ya. Mau buang air. Ya, tungguin ya di depan pintu ya. Gitu ya. Tungguin loh, jangan tinggalin loh. Berapa banyak dari Anda yang melakukan hal yang sama? Ya, tahu waktu kecil itu meter banget loh buat anak kecil. Demikian juga dalam kehidupan kita sekarang, apapun yang kalian takutkan hari ini. Ketika engkau ada rasa takut muncul dalam hatimu, panggil Tuhan. Sama seperti waktu kecil kita panggil papa kita. Kalau takut langsung segera ubah pikiranmu ke Tuhan. Panggil dia, Tuhan tolong aku Tuhan. Ya panggil namanya, ya Aba ya Bapa, Bapa di surga tolong aku. Bapa di surga, ingat, stop focus on your fear and start focus to God. Jadi benar-benar ubah pikiran kita, stop untuk takut. Ya, dan ingatlah bahwa Tuhan ada bersama denganmu. Sama seperti waktu kita kecil, ya saya percaya loh, saya percaya banget. Kadang papa saya gitu ya, ada di dekat pintu, tapi saya nggak lihat papa kok nggak ada, gitu ya. Padahal sebenarnya ada, cuman kita ini aja yang rasa takut, gitu ya waktu kecil. Demikian juga kita sama papa kita. Jangan khawatir, papa kita ada bersama dengan kita. Ketika rasa takut itu muncul, mulai panggil ya Aba ya Bapa. Di firman Tuhan juga kan bilang, yang tadi kita baca ya Roma 8 ayat 15, kita baca sama-sama sekali lagi ya. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Ketika ada rasa takut segera ubah. Ya Bapa, aku tahu Engkau bersama dengan aku gak perlu takut. So don't worry about yourself. Ya jangan khawatir tentang hidupmu, tentang masa depanmu. Jangan takut tentang apapun juga. Karena Tuhan pelihara hidupmu. Amin. Dan selanjutnya fokuslah pada tujuan jangka panjang. Ya bukan hanya sependek 1-2 bulan ini kita ada di rumah. Ya bukan hanya berpikir tentang masa-masa
karantina di rumah gitu ya, stay at home hari-hari ini. Tapi pikirkannya yang jauh di sini adalah sampai ke kekekalan. Kadang kita mikir, kejauhan lah. Kejauhan saya udah pasti kok masuk surga, gini gitu ya. Saya ini anak Tuhan dan lain sebagainya. Yes, saya doakan kita semuanya akan bertemu suatu saat nanti di surga. Ya, tapi ini yang saya mau katakan bahwa ingatlah bahwa ada upah untuk orang-orang yang menjaga hidupnya sungguh-sungguh, menjadi anak-anak Tuhan yang mengerjakan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan gitu ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita menjaga pacaran kita sedemikian rupa. Kita menjaga hubungan kita dengan baik, dengan teman-teman kita hormat sama orang tua, kita lakukan segala sesuatu, ya kita hidup kudus untuk suatu tujuan yang mulia. Ingatlah bahwa upahnya itu mungkin kita nggak lihat hari-hari ini, tapi saya percaya ada penyertaan Tuhan yang begitu nyata atas hidupmu dan masa depanmu. Dan lebih dari semuanya, mahkota kehidupan itu yang kita mau kejar, itu yang kita mau fokuskan. Ya, goal akhir hidup kita adalah untuk mahkota kehidupan, bukan mahkota duniawi. Apa sih yang kita kejar di dunia ini? Apa sih yang kita kejar selama 70, 80, 90 tahun di dunia ini? Sedangkan kita punya kehidupan yang begitu panjang yang Tuhan sediakan. Ya, ada kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi segala hal yang buruk, tapi yang ada adalah kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Ingatlah bahwa upah kita yang sungguh-sungguh nyata, ya upah dari apa yang kita lakukan sekarang ini, kita jadi orang-orang muda yang menjaga kekudusan sedemikian rupa untuk suatu tujuan yang mulia, untuk mengejar mahkota kehidupan, mahkota kekal bersama dengan Bapa di surga. Ketika kau fokuskan dirimu pada hal ini, kita akan jadi orang yang bebas. Kita akan tahu bahwa identitas kita jelas, kita adalah anak-anak Allah. Yang keenam, ingatkan dirimu bahwa Tuhan pegang kendali. Kita lihat situasi hari-hari ini, kita tahu bahwa kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa lakukan banyak. Bahkan kita makan nggak bisa lakukan apa-apa untuk mengubah sesuatu mungkin. Tapi satu hal yang kita bisa lakukan adalah kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. God is in control, Dia baik, Dia setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan di Roma 8 ayat 20 dikatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Untuk itu kita percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali. Kita percaya bahwa Dia tidak lepas tangan. Kita percaya bahwa Dia akan menolongmu, Dia akan membantumu keluar dari setiap permasalahan yang kalian alami hari-hari ini. Baik itu di rumah, di kampus kalian, di sekolah kalian, dengan hidup kalian sendiri, Tuhan akan menolongmu. Dan Roh Kudus yang akan membantu kita berdoa sama Tuhan. Kadang kita ini, waktu kita, ya aku ini lagi dalam masalah berat gitu ya. Kita mau berdoa sama Tuhan, tapi berdoanya gimana ya? Ya apa harus pakai puisi kah? Atau harus mulai dari mana? Lalu berdoa buat diri sendiri boleh enggak? Berdoa apakah buat orang lain aja, kita enggak usah disebutin atau gimana caranya berdoa? Ya di Alkitab juga diajarin tentang doa Bapa kami. Ya kalian bisa baca, kalian bisa doakan ya sesuai dengan doa Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, ya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan kita mau doa terus ketika bahkan kita gak tahu mau ngomong apa. Berdoalah, minta Roh Kudus untuk membantumu berdoa. Berbahasa roh, mungkin kalian udah gak bisa berkata apa-apa, aku nih udah hopeless. Apalagi keadaan keluargaku seperti ini. Ya aku mungkin belum tahu nih nanti akan bisa lanjut kuliah apa enggak. Aku nggak tahu nih beneran aku bisa lulus sekolah dengan baik apa enggak, bisa kuliah apa enggak nantinya. Buat kalian yang mungkin SMA, berdoalah, berdoa dan minta Roh Kudus membantumu untuk berdoa. Amin. Dan yang terakhir, percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mencintaimu. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita.
Roma 8 ayat 38 sampai 39. Ayat terakhir kita mau baca sama-sama dimanapun kalian berada. Kita baca dengan suara yang keras, dengan suara yang terbaik. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, ini yang jadi firman Tuhan, ini jadi pegangan kita bahwa tidak ada satupun, tidak ada virus apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada orang, oknum atau siapapun, kondisi apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Artinya bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti mencintaimu. Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik untukmu. Tuhan tidak akan pernah berhenti mengerjakan sesuatu yang besar atas hidupmu. Tuhan tidak akan pernah berhenti memakai hidupmu menjadi orang yang besar, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang mungkin bisa terkenal mungkin, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihimu. Ketika kita tahu kebenaran ini, firman Tuhan demi firman Tuhan yang kita baca. Ketika kita tahu kebenaran ini, saya percaya ketika engkau benar-benar menghidupinya, mempercayainya, memegang janji firman Tuhan ini, kau akan jadi orang yang bebas. Kau akan jadi orang yang free. Kau akan jadi orang yang merdeka. Kau akan jadi orang yang bebas dari setiap belenggu, penjara, jeruji, apapun yang menghalangimu untuk mengejar mimpi-mimpimu, untuk mengejar Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan di depan. Untuk itu, biar firman Tuhan ini mengubahkan setiap kita menjadi orang-orang yang merdeka. Katakan amin. Ya, dengan menerima kebenaran bahwa Tuhan sudah memberi hidupnya dan mati di kayu salib. Ya, dan itu menjadi pegangan kita bahwa kita menjadi orang yang bebas. Katakan amin. Dan hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Hari ini apapun yang kalian alami, apapun permasalahan kalian, apapun hari ini yang menghalangimu untuk mengejar mimpi-mimpimu yang besar untukmu dan mungkin untuk keluargamu. Hari ini apapun itu kita mau datang sama Tuhan. Dan mulailah untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Memikirkan tentang Tuhan, memikirkan tentang kebaikan Tuhan, memikirkan pengorbanan Tuhan setiap hari. Memikirkan fokus pada sesuatu yang panjang ke depan, yaitu mahkota kehidupan. Dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mencintaimu. Hari ini tutup Alkitab kalian dimanapun kalian berada. Kita datang sama Tuhan. Syakarabata karabaya rabaya rabaya. Kiyarala rabaya syakarala rabaya rabakarala rabaya rabaya. Orala rabaya syakarala rabaya rabaya. Semuanya sembah Tuhan. Oh yarala rabaya syakarala rabaya 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 rabaya. Syarala rabaya rabakarala rabaya 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 rabaya. Syarala rabaya rabakarala rabaya 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 se. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Ya rabaya syaramaya ramakarabaya ramakarabaya. Haleluya Tuhan. Hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bawa hidup kami bawa hati kami. Biar sungguh Tuhan kami mau mengarahkan pikiran kami kepada Kristus. Kami mau ya Bapa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami enggak mau lagi ya Tuhan dipimpin oleh diri kami sendiri. Yang menghancurkan diri kami sendiri juga ya Tuhan. Dengan rasa malu, dengan rasa kecewa, dengan pikiran-pikiran yang tidak terkendali. Berpikir yang berlebihan, rasa tertekan, rasa takut, kehilangan
kehilangan harapan, kepahitan, merasa tidak aman dan curiga dengan Tuhan, curiga dengan orang lain, bahkan curiga dengan diri kami sendiri. Ya Tuhan, hari ini ya Bapa, kami bawa hidup kami. Tuhan, Engkau yang mengubahkan hati kami, Engkau Tuhan yang mengubahkan pikiran kami, biar seturut dengan firman-Mu. Kami gak mau menjadi serupa dengan dunia ini ya Tuhan, tapi kami mau terus diperbaharui. Kami mau terus pikiran kami diperbaharui oleh firman-Mu, oleh Roh Kudus yang menuntun hidup kami ya Tuhan. Syakara bakara mata karala rabaya syadala rababababaya rabakarala rabaya. Oh rabaya syakara baya rabaya rabaya rabaya. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, Tuhan jagai pikiran kami supaya tetap murni di hadapan-Mu, supaya kami terus diperbarui oleh Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk setiap hati, Tuhan Kau jagai setiap hati mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Biar tetap nyata Tuhan, dan biar tetap apa adanya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kau ubahkan semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan Kau berkati ya Bapa tangan mereka, apapun yang mereka lakukan, biar sungguh menyenangkan hati-Mu, berguna untuk memuliakan nama-Mu dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak untuk fokus pada kepentingan diri sendiri, tapi berfokus pada Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa ya Bapa, hari ini apapun yang mereka alami Tuhan, aku mengucapkan damai sejahtera atas mereka di dalam nama Yesus. Syaramata karabaya rabakarabaya. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan dengan segenap hati. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Oh, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Oh, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Oh, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Tuhan, aku berdoa hari ini Tuhan, untuk siap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Aku ucapkan berkat yang terbaik atas mereka dan rumah mereka, keluarga mereka. Tuhan, Engkau cabut setiap rasa malu, Engkau cabut setiap kepahitan, Engkau cabut Tuhan setiap kekecewaan dalam hati mereka. Kau cabut dan Kau gantikan dengan roh yang rela. Kau gantikan Tuhan dengan roh yang sungguh menguatkan mereka Tuhan. Kau Tuhan yang membangkitkan kembali iman mereka, biar mereka terus berharap pada-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa hari ini biar Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus, Roh-Mu ya Tuhan, yang memperbarui pikiran mereka, biar pikiran mereka terus terarah kepada Kristus, mengingat pengorbanan-Mu setiap hari, membangun hidup mereka ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu, kami percaya bahwa Kau punya rencana yang begitu besar atas hidup kami, dan kami juga bersyukur bahwa kasih-Mu ya Tuhan tidak pernah habis. Dan kami tahu Tuhan bahwa musim-musim ini, masalah kami hari-hari ini, apapun yang kami alami, apapun yang mereka alami ya Tuhan, tidak akan membuat Engkau berhenti mengasihi mereka. Tapi kasih
kasih-Mu tetap, kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kami semua dari kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, biar mengubah setiap hati kami, membangun kami menjadi orang muda yang berbeda. Tidak serupa dengan dunia ini, tapi kami terus diperbarui dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hari ini Army of God dimanapun kalian berada, angkat tangan kalian tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan selalu menyertai hari-harimu. Apapun yang kau lakukan, dimanapun kau berada, Roh Kudus selalu ada, memberikan kekuatan, menghibur, dan juga memberikan sukacita damai sejahtera atasmu dan rumahmu. Engkau dan seisi keluargamu akan diselamatkan Tuhan, dijauhkan dari setiap mara bahaya, dari sakit penyakit virus corona. Kami kutuki di dalam nama Yesus, setiap sakit pergi dari kehidupan mereka, kehidupan kami semua dan keluarga kami dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau jadikan setiap Army of God dimanapun mereka berada hari ini menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan terus naik dan tidak turun. Apa saja mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Happy Sunday and God bless you.